Setiap bangun tidur, dia selalu berdoa. Semoga setiap tanggal 14 April bisa diperingati sebagai hari kelahiran Muhammad Afrizal. Seorang aktor teater yang memulai karirnya dari Teater Kaffa, Teta Paramadina, dan Sanggar Purnati. Kalau aktor kan banyak tuh yang gue lakuin kan. Salah satunya gue suka banget perform gitu. Sebenarnya gue suka banget ketemu orang, terus ngomong banyak gitu. Pengalaman di mana gue ketemu orang-orang performer gitu. Di antara sekian pementasannya, Afrizal mewakili Indonesia dalam folklore tari tradisional di negara Spanyol dan di negara Portugal. Ia juga menjadi aktor dalam 2 pentas Ila Galigo yang disutradarai Robert Wilson. Dalam kesehariannya, ia dikenal dengan nama Ijal. Pada saatnya ada pementasan selanjutnya dan ada pengalaman baru, dan terus begitu akan membentuk gua jadi seseorang yang tanda kutip berkembang di setiap saatnya gitu. Cuma kalau misalnya emosinya gitu ya, sampai dia melakukan perilaku-perilaku negatif, menyimpang gitu karena pemeranan sebelumnya dia dituntut seperti itu gitu. Kehidupan nyatanya kurang dimaknai gitu. Pada akhirnya kita ketemu kehidupan manusia pada umumnya gitu. Ketemu orang-orang yang kita sayang. Dipanggilnya Mbak Uung. Dia tuh dari teater garasi. Pas dia perform atau menunjukkan kualitasnya, itu tuh gue langsung yakin bahwa itu proses yang membentuk dia gitu. Nggak sebentar. Kelihatan energik, walaupun gerak sedikit, gerakannya jelas. Ya memang banyak perubahan ya setelah dia masuk dunia teater. Pola berpikirnya menurut saya sekarang jadi idealis gitu. Dia punya cara berpikir sendiri gitu, yang kadang-kadang suka berbenturan juga dengan kita gitu ya. Pola berpikirnya lebih mandiri, kemudian dia sendiri punya prinsip, dia tidak terlalu nggak terlalu ngikutin nggak terlalu ngikutin oh ya kata orang tua harus begini, nggak juga gitu. Kedatangan pandemi berdampak besar pada aktivitas di hidup Ijal. Ia terjepit, pemasukan dan hobi sama-sama terdampak. Akhirnya gue mengerjakan kegiatan yang pertama tidak menimbulkan pekerjaan baru, maksudnya nggak ngerepotin orang tua. Yang kedua, gue jadi lebih mikir kegiatan apa yang kira-kira produktif gitu. Akhirnya gue di rumah ya olahraga, olah tubuh, buat persiapan ke depannya siapa tahu ada job yang membutuhkan kebugaran tubuh gue. Terus berdagang juga, jualan makanan, jualan ternak hewan gitu, jualan ternak cupang. Pandemi yang kemarin-kemarin waktu kesepian, iya gue coba kenalan sama cewek tuh. Ya online juga kenalannya, tapi gue minta ketemu lah. Setahunan, ya abis itu udah ditinggal, gak ada kabar. Ya mungkin dia udah gak kesepian kali, kan gue masih kesepian, jadi masa gue bergantung sama dia, ya gak? Nyari lagi sekarang nggak dapet, mungkin udah pada nggak kesepian kan. Selama pandemi COVID-19, seni pertunjukan teater berada dalam situasi yang kompleks. Teater beradaptasi untuk tetap bisa bertahan dan tetap bisa diwariskan. Untuk menunggu itu, gue harus duduk depan layar, ngebosenin, suntuk menurut gue, ganggu gitu. Kita ngerasa kayak satu arah gitu, nggak 2 arah. Walaupun ngobrol ya, gue tuh nggak dapet energinya, bahan bakar itu. Jadi gue tuh dikasih tahu tapi kayak menolak untuk melakukan karena gue ngerasa kayak nggak diperhatiin sungguh-sungguh gitu. Selesai berkarya pasti kan ada apresiasi, ya kan? Ada respon lah dari yang nikmatin. Itu tuh berkurang kan intensitasnya. Kira-kira apa bentuknya biar gue tetap dapet bahan bakar itu lagi gitu. Itu gue downnya di situ. Akhirnya gue nggak banyak melakukan apa-apa karena bingung kan. Ya bisa dibilang
stres juga kali ya. Itu cukup lama tuh. Kalau yang ringan-ringan gini ya, selesai pentas kan ada yang ke bawah, ke panggung, terus Ijal selamat, terus ngasih bunga gitu. Walaupun gue belum pernah dikasih bunga sih, tapi gue pernah lihat orang dikasih bunga sama teman-temannya gitu ya. Terus ada, kalau misalnya kita ngomong apa gitu, terus dia ikut ketawa, responnya langsung kan, ketawa, terus bosan juga, kerasa nih kayaknya penonton bosan nih gitu. Tapi kok ini nggak ada coy, kalau ini nggak ada. Jadi kita butuh apresiasi yang langsung. Sebagai pelaku kesenian, kebebasan ruang dalam bereksplorasi menjadi kebutuhan primer seorang aktor teater. Ijal merasa dibonsai ketika ruang geraknya dibatasi, berjarak dengan manusia lainnya, dan kehilangan interaksi panggung pementasan yang selama ini menjadi penyeimbang dirinya. Ini satu tantangan buat sutradara maupun aktornya sih. Akhirnya kita sepakat untuk di antigen, lalu kita ketemu langsung, karantina beberapa hari untuk menjaga efektivitas itu gitu. Jadi kita langsung latihan ketemu gitu. Nah, sutradara itu berusaha untuk gimana caranya pertunjukan ini seideal mungkin terlaksana. Jangka waktunya ditentukan, beberapa hari untuk latihan di rumah masing-masing, beberapa hari kita tetap melakukan latihan bersama. Tentu dilakukan tuh kayak prokes, tes antigen ya, untuk menjamin gitu kesehatan kita masing-masing. Ketemu, abis itu kita latihan apa yang udah dilatih waktu di rumah masing-masing nih. Akhirnya pentas juga, dan kayak biasanya walaupun nggak seintens waktu sebelum pandemi gitu. Kalau orang hobi itu kan harus jadi seperti kebutuhan ya. Nah, itu nggak bisa dijalani. Jadi efeknya banyak ke kita, ngobrol, diskusi itu akhirnya nanti jadi emosi gitu. Biasanya kan emang karena dia dekat sama saya, jadi apapun dia ceritakan sama saya gitu. Nah itu sering nggak ketemu titik, karena tadi keterbatasan ruang. Kalau misalnya dia tadinya nggak pandemi, dia bisa nggak selesai di rumah, dia bisa sharing sama temennya, kembali udah mulai berpikirnya udah beda, mungkin mulai agak terbuka. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi kalau untuk latihan sih dia tetap latihan di rumah. Cuman kadang-kadang kita terganggu juga kalau dia teriak-teriak sendiri di rumah. Suka heran ya nggak mau ngapain gitu. Nggak taunya lagi latihan, kadang-kadang di atas loncat-loncat gitu, tuh ngapain gitu. Saya juga khawatir dia stres kan ya. Yang pertama sih jelas reunian SD, SMP, SMA, kuliah, teman-teman kampus. Habis itu ya udah, kalau mau online lagi nggak apa-apa, online lagi udah biasa juga sih. Ya mau gimana bro? Udah apa ya? Udah nggak ekspektasi banyak karena kita udah pernah dikagetin gitu loh. Ya udah, mau ngagetin apa lagi? Kita udah ngerasain kaget-kaget yang mantap lah. Mau ketemu langsung mau enggak, coba ngobrol sama orang yang lu percaya deh, curhat gitu. Soalnya bikin stres tuh sesuatu hal atau suatu masalah yang kita pendam sendiri. Ternyata di pandemi tingkatan masalah lebih banyak dari tingkat curhat kita gitu. Nah, tingkat curhatnya ditambahin aja dulu. Jadi untuk relief masalahnya lebih seimbang gitu. Nah, tipsnya lebih ngobrol deh dengan cara apapun, ketemu orang. Karena gak cuma lu doang yang ngerasain pandemi, semua orang juga ngerasain. Dengan lu tahu masalah orang lain, lu jadi tahu masalah lu gak seberat yang ada di pikiran lo. Sekian dan terima kasih untuk pilihan yang disuguhkan dalam hidup sampai detik ini. Lebih memaknai aja kalau pandemi cuma salah satu adegan dari uniknya kita memerankan kisah nyata masing-masing. Jadi selamat berlatih. Terima kasih dari Canon untuk semua pelaku kesenian di Indonesia.